Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandika Zanabrinata Putri dari kelas Administrasi Basis Data B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil final project saya. Yang pertama yaitu tentang studi kasus keamanan basis data DB2. Pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan basis data. Jadi, keamanan basis data merupakan pengendalian hak akses pada database yang memastikan hanya user dengan role serta tingkat akses yang benar yang dapat melakukan akses pada data tertentu. Kemudian dalam keamanan basis data ini terbagi menjadi dua macam, yaitu LBAC dan RCAC. LBAC merupakan Label Based Access Control, sedangkan RCAC merupakan Row and Column Access Control. Nah, perbedaannya terletak pada hak aksesnya. Kalau LBAC berdasarkan user dan role, sedangkan RCAC berdasarkan baris dan kolom. Yang pertama saya akan menjelaskan langkah-langkah dari LBAC terlebih dahulu. Langkah pertama adalah dengan membuat user OS. Pada langkah ini, terjadi proses authentication layer di mana user akan melakukan login ke DB2 melalui host atau CentOS. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menambahkan username dengan user_dev. User_dev merupakan nama yang akan ditambahkan dan user_add merupakan query untuk menambah username. Kemudian setelah berhasil akan tampil tulisan user_dev already exists karena sudah pernah ditambahkan. Lalu kemudian PASSWD user_dev merupakan query untuk menambah password. Nah, pada step ini akan muncul changing password for user_dev untuk mengganti password. Lalu akan diminta password baru, kemudian konfirmasi password, dan jika sesuai dengan kriteria yang diinginkan DB2, maka akan muncul tulisan all authentication tokens updated successfully, yang berarti username dan passwordnya sudah tersimpan. Kemudian pada karyawan juga sama, user_add, lalu passwd, lalu changing password, dan retype password. Kemudian pada langkah kedua terjadi uji coba login dan akses pada database. Nah, proses ini termasuk pada proses authentication layer, di mana user hanya dapat login namun tidak mendapatkan hak akses untuk tabel ataupun database. Karena rootnya masih localhost, maka masuk ke DB2 instance 1, kemudian masuk ke root DB2. Nah, pada DB2 ini kemudian ketik connect to abd_b user_dev using passdev123. Merupakan langkah untuk melakukan koneksi ke abd_b dari user yang bernama user_dev dan menggunakan password passdev123 yang merupakan password dari username tersebut. Setelah berhasil, maka akan muncul informasi dari koneksi database-nya. Pada tampilan gambar tersebut tertulis user_dev, yang berarti user yang bernama user_dev telah berhasil ke local database dengan nama abd_b. Kemudian query selanjutnya yaitu select from db_cantika.buku berfungsi untuk melihat tabel buku dari DB. Statement ini gagal karena pada user_dev tidak ada authorization untuk melihat akses. Lanjut ke langkah ketiga merupakan langkah untuk membuat hak akses user ke database. Pada proses ini terjadi proses authorization di mana user mendapatkan hak akses ke database. Query pertama yang dijalankan yaitu connect ke abd_b dengan usernya ganti dari user sebelumnya yaitu db2 instance 1 menggunakan password rahasia dan muncul informasi tentang koneksi database. Lalu kemudian query tersebut berfungsi untuk menambahkan proses authorization kepada user_dev untuk melakukan koneksi ke database dan memperoleh hak akses. Kemudian pada query selanjutnya terjadi penambahan hak akses yaitu select, insert, update, dan delete dari tabel buku pada db_cantika yang diperoleh oleh user_dev. Jadi user_dev ini dapat select, insert, update, serta delete dari tabel buku. Kemudian langkah yang keempat terjadi uji coba hak akses ke database. Pada proses ini terjadi proses authorization di mana user dapat mengakses database yaitu sesuai dengan hak akses yang telah dibuat tadi yaitu select, insert, dan delete. Sama seperti langkah sebelumnya, lakukan koneksi terlebih dahulu ke user_dev atau username yang berbeda dengan passwordnya using passdev123. Kemudian query selanjutnya adalah mencoba hak akses dari select pada tabel buku dari db_cantika dan diperoleh hasilnya dua data yang merupakan isi dari tabel buku. Hal ini berarti bahwa proses koneksi serta hak aksesnya sudah dapat dilakukan oleh user. Kemudian pada langkah selanjutnya, yaitu langkah kelima adalah membuat role untuk user. Nah, proses ini termasuk ke proses role di mana user akan memiliki role untuk kemudahan manajemen akses. Query pertama yang dijalankan yaitu dengan disconnect ke abd_b dulu untuk mencegah duplikasi data atau terjadinya miss pada saat query dijalankan. Kemudian connect kembali dan informasi di database akan ditampilkan.
Kemudian terdapat create role developer untuk membuat role baru yang bernama developer. Pada langkah ke-6 ini adalah lanjutan dari langkah sebelumnya. Setelah berhasil membuat role, yaitu sekarang adalah memberikan hak akses ke role. Nah, proses ini disebut dengan proses privilege, di mana role akan memiliki hak akses tertentu ke database. Kemudian query pertama yaitu grant create tab yang memperbolehkan untuk membuat tabel, kemudian bind add yang memperbolehkan untuk membuat package, serta melakukan koneksi ke database untuk role developer. Jadi pada query ini role developer akan dapat membuat tabel dan membuat package. Kemudian query selanjutnya adalah mengalihkan hak akses yang diperoleh oleh role developer ke user yang bernama user dev. Kemudian langkah selanjutnya yaitu uji coba pada hak akses yang telah diberikan tadi oleh role ke database. Proses ini dinamakan proses privilege aggregation karena satu role memiliki banyak hak akses. Query pertama yang dijalankan yaitu grant, select, insert, update, serta delete pada tabel buku dari db_cantika ke role developer. Jadi pada query ini role developer dapat melakukan select, insert, update, serta delete pada tabel buku. Kemudian melakukan koneksi ke database abd_b untuk user yang bernama userdev menggunakan password passdev123. Lalu tampil informasi dari koneksi database. Kemudian pada query inilah terjadi uji coba aksesnya. Nah, userdev ini mencoba meng-create table atau membuat tabel yang bernama table 1 dengan parameter atau atribut varchar dengan jumlah karakternya 20 dan sukses karena sudah memiliki hak akses yang dibuat tadi. Kemudian langkah yang terakhir dari LBAC yaitu langkah ke-8 yaitu adalah menghapus role dari user. Nah, proses ini disebut revoke permission karena role dicabut jadi usernya tidak punya hak akses lagi. Langsung saja query pertama yang dijalankan yaitu melakukan koneksi ke database abd_b untuk user yang bernama db2inst1 menggunakan password rahasia. Lalu akan muncul informasi koneksi database-nya. Kemudian melakukan revoke atau penghapusan role yang bernama developer dari user yang bernama userdev. Kemudian melakukan disconnect ke database abd_b dan coba melakukan koneksi ulang untuk database bernama abd_b menggunakan user yang bernama userdev dan passwordnya. Kemudian akan muncul informasi dari koneksi database pada userdev. Kemudian lanjut ke RCAC. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuat kolom baru yang berguna untuk proses persiapan data. Jadi pada langkah ini akan dibuat kolom baru yang sensitif. Ada dua query untuk menambahkan kolom sensitif yaitu pada kolom harga integer dan pada kolom status buku yang mempunyai varchar berjumlah 20 karakter. Nah, di run dan muncul hasil seperti pada gambar. Kemudian query yang ketiga yaitu untuk melakukan update pada tabel buku dengan melakukan set pada harga yang telah ditentukan yaitu 85.000, kemudian status bukunya menjadi tersedia dengan kondisi di mana where judulnya adalah Naruto volume 1. Kemudian query ini di-run dan akan muncul hasil seperti pada gambar di atas. Kemudian langkah kedua yaitu mengaktifkan kolom access control. Jadi langkah ini termasuk ke proses implementasi kolom mask, di mana akses pada kolom diatur untuk user tertentu. Langsung saja, query pertama yang dijalankan adalah dengan membuat sebuah mask yang bernama mask_harga untuk kolom harga pada tabel buku dari db_cantika. Nah, query ini mengaktifkan kolom access control untuk tabel tersebut. Kemudian sintaks create mask dan sebagainya itu didefinisikan sebagai aturan kontrol akses yang didefinisikan oleh ekspresi SQL. Query ini berfungsi untuk menyembunyikan atau mengubah data di kolom harga untuk pengguna tertentu. Nah, pada logika case-nya, jika pengguna ingin login atau sedang login menggunakan session_user adalah userdev, maka nilai yang ditampilkan itu 0, tapi untuk pengguna lain nilai harga yang asli akan ditampilkan. Kemudian query kedua yaitu alter tabel db_cantika.buku yang untuk mengaktifkan kolom akses kontrol dari tabel buku db_cantika. Kemudian langkah yang ketiga adalah dengan membuat permission pada baris. Nah, karena yang tadi kolom, sekarang adalah baris. Proses ini termasuk ke dalam proses row permission yang berfungsi untuk memfilter baris yang dapat dilihat oleh user.
Query pertama yang dijalankan berfungsi untuk membuat sebuah permission yang bernama perm_status untuk tabel buku dari db_cantika. Nah, query ini mengaktifkan process control dan berfungsi untuk memfilter baris yang dapat dilihat oleh pengguna. Kemudian, where kondisi where menentukan sebuah baris hanya akan ditampilkan jika pengguna yang login bukan user dev atau kolom status_buku pada nilai bernilai tersedia. Jadi, user dev hanya bisa melihat buku yang statusnya tersedia, sementara pengguna lain bisa melihat semua buku. Query kedua yang dijalankan yaitu alter tabel yang berfungsi untuk menerapkan izin yang telah dibuat dari grid tadi. Perbedaan alter tabel dengan yang tadi hanya pada row. Ya, kalau yang tadi column, yang ini adalah row. Kemudian pada langkah 4, admin akan mencoba akses ke tabel buku. Proses ini disebut dengan proses RCAC, di mana terdapat pengujian hak akses pada user admin. Setelah query select tersebut di-run, akan muncul ID buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, ISBN, ID kategori, harga, serta status buku sesuai dengan isi dari atribut yang ada pada tabel tersebut. Kemudian pada langkah kelima, selanjutnya akses tabel oleh user dev, yang karena tadi admin, sekarang user dev, yang terjadi RCAC tadi. Nah, pada hasil lihat yang muncul hanyalah pada kolom untuk user dev, harganya yang jadi 0, kemudian yang muncul juga pada status buku yang tersedia saja. Jadi itulah yang dinamakan RCAC. Setelah berhasil melakukan RCAC, saya menonaktifkan atau menghapus akses pada tabel. Jadi proses RCAC ini dinonaktifkan dengan cara alter tabel juga, deaktif, yang berarti menonaktifkan row access control dan column access control. Ada dua cara yang dijalankan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.